Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan setiap yang menyimak dan siapapun yang menyampaikan di kesempatan kali ini, Allah memberikan karunia ilmu yang bermanfaat, sehingga dari ilmu yang bermanfaat itu Allah menghantarkan setiap yang menyimak atau yang menyampaikan ini dihantarkan untuk bisa mendapatkan rezeki yang baik, yang halal, yang berkah. Karena tentu bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki yang baik, yang halal, yang berkah kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Dan ternyata mudah-mudahan juga sesuai doa tadi yang kita panjatkan, dari rizki yang baik dan berkah yang halal, Allah mengkaruniakan kita semua amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari amal yang diterima itu mudah-mudahan kelak kita dipilih Allah untuk bisa husnul khatimah sampai ke surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi, kami ucapkan selamat datang kembali dalam satu channel, yaitu La Fitrah University, salah satu channel media untuk berkumpulnya cendekiawan, cendekiawati muslim, begitu ya, yang ingin tentu mengasah pemahamannya untuk bisa sampai pada kebenaran. Insya Allah. Termasuk pada kesempatan kali ini, di video kali ini, kita akan mengasah pemahaman kita mengenai mata kuliah yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Tentu bagi teman-teman yang mengampu filsafat ilmu dan juga mengampu mata kuliah PKN atau mata kuliah yang lainnya, pemahaman dari video pertama bahkan video sekarang ini itu bisa masuk kepada seluruh mata kuliah teman-teman semua karena sifatnya universal. Maka siapapun yang menyimak dengan semester apapun dan mata kuliah apapun, mudah-mudahan pemahaman yang disampaikan itu bisa menjadi pemahaman penguat untuk proses pembelajaran teman-teman di setiap semesternya, insya Allah. Dan teruntuk di Fitrah University ini teman-teman semua, saya sudah sampaikan bahwa setiap video ini akan tersistemasi. Dari video pertama, video kedua, ketiga, keempat, dan terus itu akan terhubung teman-teman semua. Apalagi terhubung dengan video pertama yang menjadi pondasi dasar pemahaman dari penyampaian pemahaman kita di video Fitrah University ini, teman-teman semua. Video yang pertama itu menyuguhkan satu pembahasan mengenai hakikat manusia, di mana ini adalah pembahasan yang sangat penting. Jadi bagi teman-teman semua yang baru menyimak video di Fitrah University, silahkan bisa kembali untuk menyimak terlebih dahulu video yang pertama, video yang perdana, yaitu hakikat manusia. Karena dari hakikat manusia ada beberapa poin yang paling penting untuk kita pahami. Salah satu yang poin penting yang paling dasar adalah pemahaman mengenai maksud penciptaan manusia. Maksud kehadiran kita di muka bumi ini sangat penting, karena siapapun saja yang ingin bergerak itu selamat pasti harus punya tujuan. Seseorang yang ingin naik angkot untuk sampai pada suatu destinasi, pasti dia punya tujuan. Kalau enggak pasti akan tersesat, begitu ya. Termasuk ketika kita pun juga teman-teman semua ingin selamat dalam kehidupan, itu kita perlu mengenal maksud penciptaan kita sebagai manusia. Dan tidak terlepas daripada Al-Quran tentu yang sudah disampaikan sebelumnya, karena bagaimana kita ingin mengenal hakikat manusia, kita tidak bisa terlepas dari yang menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan wahyu sebagai bimbingan kita, guidance yang diturunkan kepada rasul-rasulnya, nabi-nabinya, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Al-Quran yang juga diperantari oleh malaikat Jibril, begitu ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disebarluaskan kepada umatnya menjadi risalah keselamatan kehidupannya, yaitu adalah kehidupan di dunia ini tentunya. Maka dari Al-Quran sudah kita simak di video sebelumnya menyampaikan bahwa hakikat penciptaan manusia adalah kerangka besarnya adalah untuk ibadah. Maka sekarang setiap apapun gerak-gerik kita, pikiran kita, pandangan kita, penglihatan kita, ataupun juga pendengaran kita, langkah kita, gerak tangan kita, badan kita, itu mudah-mudahan tidak terlepas dari maksud penciptaan kita untuk ibadah.
Termasuk pada kesempatan video kali ini, mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kita termasuk orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kerangka besarnya itu adalah ibadah, yaitu adalah di surat Az-Zariyat ya, ayat ke-56, bahwa Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Dan ternyata ada spesifikasi tugas yang dikaruniakan Allah dari ibadah tersebut adalah untuk menjadi khalifah, yang ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30 ya. Teman-teman bisa simak kembali. Dan ternyata itulah maksud penciptaan kita, 2 poin, ibadah dan menjadi khalifah. Yang ternyata perwujudan di dunianya itu tidak pernah terlepas dari potensi atau unsur-unsur yang sudah diciptakan Allah untuk manusia. Maka ketika Allah sudah menghantarkan, menyematkan tujuan maksud penciptaan manusia, maka Allah pun memberikan modal kepada manusia, yaitu adalah potensi-potensinya yang dari unsur-unsurnya yang kemarin sudah kita sampaikan, yaitu ada 2 unsur utama, yaitu unsur ruh dan unsur jasad. Ketika unsur ruh dan unsur jasad itu berinteraksi, maka menjadi unsur yang ketiga, yaitu adalah unsur nafs atau jiwa manusia. Saya ulang kembali biar semakin paham ya. Maka ternyata unsur manusia itu ada 3 ya. Yang pertama jasad, jiwa atau nafs, dan juga roh. Nah ini maka teman-teman yang belajar psikologi mungkin kalau nggak belajar dengan Quran ada kebingungan nantinya. Karena unsur manusia itu yang terdalam adalah rohnya. Maka ternyata dari ketiga unsur tersebut, ternyata Allah mengkaruniakan potensi-potensi yang akan mampu mewujudkan, manusia mewujudkan dengan seizin Allah maksud penciptaannya, yaitu adalah untuk ibadah dan menjadi khalifah gitu ya. Maka kalau kita kaitkan bahwa tujuan manusia untuk ibadah dan menjadi khalifah, ternyata modal utama untuk merealisasikan maksud penciptaan tersebut adalah sesuai apa yang sudah Allah karuniakan kepada Nabi Adam alaihissalam ketika di surga, yaitu adalah ilmu. Maka tanpa ilmu seseorang tidak akan mampu sampai pada tujuan penciptaan manusia. Buktinya ketika di dunia pun, kalau tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, manusia tidak akan mampu merealisasikan tujuan-tujuannya, begitu ya. Maka bagi kita anak muda nih yang nggak punya tujuan hidup, yakinlah sebenarnya yang nggak punya tujuan hidup itu, yang kemana-mana arahnya, itu karena ilmunya, begitu. Maka salah satu poros utama kita di sekolah tinggi dan bahkan poros kehidupan di muka bumi ini, itu adalah ilmu, yang merupakan modal untuk merealisasikan maksud tujuan penciptaan kita di muka bumi, yaitu adalah untuk ibadah dan menjadi khalifah. Sehingga menuntut ilmu itu adalah wajib sifatnya. Jadi kita alhamdulillah sekarang sedang dalam proses menuntut ilmu, teman-teman semua. Insya Allah berkah. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kebaikan yang terus bertambah dari proses kita untuk menuntut ilmu ini. Dan teruntuk ternyata karena modal utama itu adalah ilmu untuk merealisasikan maksud penciptaan kita, maka ternyata potensi-potensi manusia yang ada pada hakikat manusia ini yang menunjang untuk pencapaian ilmu itu adalah potensi-potensi yang paling utama dan paling perdana nih ya, seperti nama saya ya, Zorgi Perdana ya. Perdana nih atau pertama harus kita kenali, bahkan kita pelajari agar kita kenal. Dari mana? Dari ilmu tentu ya. Ilmu mempelajari potensi-potensi yang akan mengarahkan kita pun juga untuk bisa belajar dan menuntut ilmu. Jadi ada ilmu, cara menuntut ilmu. Masya Allah. Ini penting juga kita untuk pelajari agar benarlah menuntut ilmu kita ini. Jadi tidak ada kesia-siaan begitu ya. Nah teman-teman semua, ternyata potensi-potensi untuk bisa mencapai ilmu itu sudah kita sampaikan sebelumnya. Ternyata manusia punya 4 saluran pengetahuan dari yang sudah Allah karuniakan untuk kita agar kita bisa mencapai ilmu yang sempurna, begitu ya. Jadi video kali ini itu adalah video untuk kita bisa memahami bagaimana manusia bisa mencapai ilmu pengetahuan, bahkan sampai bisa mencapai ilmu pengetahuan yang sempurna, gitu ya. Nah ternyata dari 4 saluran pengetahuan yang nggak bisa dipisah-pisah gitu ya, nggak bisa dipilih salah satu. Jadi keempat-empatnya ini adalah satu rangkaian yang saling menyempurnakan, yang holistik begitu ya. 4 saluran pengetahuan ini sudah kita sampaikan. Yang pertama adalah yang bersumber dari jasad manusia, yaitu indera.
Yang kedua adalah yang bersumber daripada ruh manusia, yaitu adalah instrumennya akal dan juga kolbu gitu. Dan yang keempat, jadi kalau yang pertama ini indra, akal, kolbu, dan yang keempat adalah wahyu. Dan yang keempat ini teman semua adalah sumber daripada pengetahuan yang akan menyempurnakan ketiga saluran pengetahuan yang lainnya, indra, akal, dan kolbu, untuk bisa memaksimalkan potensinya mencerap ilmu pengetahuan. Sehingga tanpa wahyu, ibarat teman-teman semua, ibarat cahaya matahari dengan cahaya mata. Ketika cahaya mata ini tertutup, maka cahaya matahari pun tidak akan mungkin bisa masuk begitu ya, maka kita tidak akan bisa melihat apapun. Itulah seperti halnya potensi-potensi dalam diri kita, yaitu adalah bagaikan cahaya mata begitu ya. Ketika cahaya mata ini bahasanya cahaya matahari ini tidak ada begitu ya, mata ini tidak akan mungkin bisa melihat. Karena kita bisa melihat ini karena ada cahaya matahari teman-teman semua ya. Maksudnya mata ini bisa melihat warna dan lain sebagainya, itu kan ada pantulan cahaya kepada mata kita. Dari mana pantulan cahaya itu? Dari matahari yang Allah ciptakan. Maka pengandaian sumber wahyu, yaitu sumber pengetahuan, cahaya yang paripurna, pengetahuan yang paripurna itu akan sampai pada potensi-potensi unsur-unsur saluran pengetahuan di dalam diri manusia, itu akan sampai ketika sempurna begitu ya, ketika itu dihubungkan dengan cahaya pengetahuan dari wahyu begitu ya. Jadi kalau enggak, itu kita tidak akan bisa mampu memahami kebenaran begitu teman-teman semua. Maka keempat saluran pengetahuan ini merupakan satu rangkaian yang satu, meskipun beragam nanti. Pengetahuan ini dari indera ini akan memiliki pengetahuan nanti yang sifatnya empiris. Pengetahuan akal nanti sifatnya intelektual atau kognitif. Pengetahuan kolbu nanti sifatnya ilham atau intuisi gitu ya. Dan pengetahuan wahyu ini adalah pengetahuan yang sempurna. Maka setiap pengetahuan saluran pengetahuan yang beragam ini, yang berbeda-beda dari segi pencerapannya, ini ternyata ketika disambung kaitkan ini menjadi satu padu. Dan inilah yang merupakan ciri dari pengetahuan Islam, itu adalah kesatuan atau tauhid. Nah, buktinya Pancasila kita, sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, tauhid. Maka ciri pengetahuan yang dalam agama kita itu adalah cirinya adalah ketauhidan teman-teman semua, yaitu bersatu padu semuanya, nggak ada terpisah-pisah begitu ya. Nah, maka teman-teman semua, kita perlu mengenal bagaimana pengetahuan itu bisa sampai pada puncaknya, yaitu kesempurnaan pengetahuan dari saluran-saluran pengetahuan yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, maka kita akan mulai dari saluran terluar, saluran yang keempat. Saluran yang memang saluran yang pertama kita pelajari ini adalah saluran yang sifatnya nanti dimiliki juga oleh hewan begitu ya, yaitu adalah indra gitu ya. Indra. Maka indra ini yang merupakan saluran pengetahuan yang melekat pada jasad manusia, ini perlu kita pahami ternyata terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah indra luar atau panca indra, yaitu kalau kita sampaikan sebelumnya adalah mata, telinga, hidung, lidah, dan juga kulit, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perabaan ya. Itu adalah indra, 5 indra yang melekat pada jasad kita begitu ya. Dan ternyata indra pun juga ada indra dalaman, yaitu dalam istilah lainnya indra keenam begitu. Jadi indra keenam ini adalah daya-daya yang dimiliki oleh otak dan juga jantung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terhubung dengan indra panca indra gitu ya. Jadi antara panca indra dan indra keenam itu saling terhubung begitu. Apa saja indra keenam yang dimiliki manusia ini, yang ternyata medianya itu adalah perasaan. Jadi perasaan, kalau teman-teman bahasanya yang peka, perasaannya sensitif, biasanya mampu memahami sesuatu lebih cepat dibandingkan orang yang nggak sensitif dengan perasaannya. Maka perasaan inilah media persepsi manusia atau indra keenam manusia. Di otak terdapat 5 juga nih daya
yang dapat mempersepsi sesuatu. Yang pertama adalah daya pada otak bagian depan, yaitu adalah al-his al-mustarak namanya, atau bahasa Indonesianya adalah daya indera kolektif, di mana semua data-data dari panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perabaan, semua data-data pesan itu dikumpulkan di indera kolektif atau al-his al-mustarak di otak bagian depan, dan dikumpulkan semuanya data-data tersebut, sehingga akan nantinya terhubung dengan daya-daya yang lain untuk didistribusikan kepada daya-daya yang lain, sehingga dari daya al-his al-mustarak ini akan didistribusikan ke daya khayal dengan begitu cepat, begitu ya, sehingga teman-teman sekarang kalau sedang melihat saya ini pakai kopea, pakai jas warna hitam, pakai baju koko warna putih ini, dengan suara saya ini yang terdengar di telinga teman-teman, maka ketika teman-teman sudah mematikan videonya, mungkin sebagian besar kita pasti masih akan terbayang, begitu teman-teman, terkait gambaran wajah saya, kopiah saya, jas saya, dan juga warna baju koko saya. Atau bahkan ketika teman-teman pun sekarang menutup mata, pasti masih ada bayangan. Nah, bayangan yang hadir dari penglihatan, pendengaran yang dimasukkan di indera kolektif itu bayangan itu dari yang disebut daya khayal. Luar biasa ya Allah ciptakannya, Masya Allah. Nah, ternyata dari daya khayal ini ada daya berikutnya yang langsung terhubung, yaitu adalah daya waham atau daya makna. Jadi daya ketiga dari daya indera keenam di dalam otak kita itu ada daya waham. Daya waham ini bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya daya pemaknaan. Nah, pemaknaannya ini masih pemaknaan yang sifatnya langsung. Bahasa ini alamiah gitu ya. Ketika apa yang terjadi, yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan, begitu ya, itu adalah sesuatu yang sifatnya penting atau yang membuat masuk kepada emosi ya, emosional kita, begitu begitu kan berarti berkesan, begitu ya. Maka nanti pemaknaan ini akan terhubung juga dengan daya setelahnya, yaitu adalah daya memori, atau dalam bahasa Arabnya itu daya hafizoh atau zakiroh, dan menjadi dua jalur teman-teman semua, yaitu memori jangka panjang atau memori jangka pendek. Jadi dari pemaknaan tersebut nanti akan berbeda setiap orang. Memaknai segala sesuatu itu bisa jadi di memorinya yang satu ini jangka panjang, yang memorinya satu lagi bahasanya orang yang satu lagi jangka pendek, tergantung ketika memaknai kejadian-kejadian yang ada, begitu ya. Ataupun juga ketika belajar itu berbeda pemaknaannya, berbeda memorinya nanti. Memori jangka panjang akan tersimpan hingga nanti, bahkan hingga tua bisa jadi masih teringat. Tapi kalau pemaknaannya biasa aja, begitu ya, dari setiap kejadian ataupun yang dilakukan biasa aja, maka akan mudah lupa. Maka pembelajaran kita di setiap pekannya dalam mata kuliah, atau dari semester 1, semester 2 hingga semester 8, nanti teman-teman semua itu tergantung bagaimana kesungguhan kita untuk memaknai makna di setiap pelajaran. Maka nanti akan ada yang tersimpan di memori jangka panjang, nanti akan ada yang tersimpan di memori jangka pendek, begitu ya. Maka teman-teman yang sekarang sungguh-sungguh dalam belajar, maka nanti akan mudah masuk kepada memori jangka panjang. Jadi nggak usah belajar lagi. Ketika dites nanti akan mudah teringat kembali, begitu teman-teman semua. Maka yang sekarang masih ya udahlah, nonton aja, itu kemungkinan besar akan lupa setelah menutup video ini ya teman-teman semua ya. Subhanallah. Nah, maka ternyata tadi daya keempat dari indera keenam itu adalah daya daya memori ya, atau daya hafizoh, daya zakiroh. Ternyata ada daya terakhir dari indera keenam ini yang disebut daya mutakhayilan. Dan ternyata daya mutakhayilan ini adalah daya yang dipergunakan nantinya oleh ruh untuk menggunakan ilmu pengetahuan, begitu teman-teman semua. Nah, nanti makanya hubungannya daya mutakhayilan ini dengan akal. Nah, ini dia yang perlu sangat dipahami. Jadi daya mutakhayilan, daya hafizoh atau daya memori, daya waham atau daya pemaknaan yang sifatnya di otak, daya khayal, dan daya indera kolektif atau al-his al-mustarak, ini adalah daya indera yang melekat pada jasad. Jadi bukan daya asli ruh manusia.
Oke, ini yang perlu kita bedakan begitu ya, agar kita bisa memahami pengetahuan dengan sempurna insya Allah. Maka daya-daya tadi, daya-daya indera ini atau daya indera keenam yang dimiliki manusia itu adalah daya mental bahasa kekiniannya, yaitu perasaan, pikiran, memori, dan lain sebagainya. Maka ini koridornya nih, orang-orang ahli psikologi ataupun juga orang-orang yang sekarang fokus ke mental manusia. Tapi ternyata mental aja nggak cukup. Kenapa? Karena ternyata unsur manusia ada yang lebih dalam lagi, yaitu adalah ruh manusia yang instrumennya itu adalah akal dan juga kolbu manusia yang perlu sangat kita pahami. Maka lapisan saluran pengetahuan tadi yang kita pertama sampaikan itu adalah indera, saya sampaikan kembali. Dan indera itu terbagi menjadi dua yang masih melekat di jasad, yaitu adalah indera luar atau panca indera, dan indera yang berada di dalam atau disebut dengan indera keenam begitu ya, yang merupakan daya-daya yang ada pada otak dan juga pada jantung manusia. Dan indera ini teman-teman semua, saluran pengetahuan indera ini akan menghasilkan pengetahuan yang sifatnya masih sederhana. Nah, masih sederhana ini maksudnya apa? Masih sederhana hanya bersifat empirik yang wujudnya sifatnya materialistik aja. Contohnya kalau kita hanya menggunakan alat indera untuk mencerap pengetahuan, maka pengetahuan yang kita hanya dapatkan hanya pengetahuan yang sifatnya fisik materialistik. Contohnya, teman-teman melihat saya pakai kopiah hitam, yang terlihat nanti yang tercerap hanya kopiah hitam saja. Warna, bentuk, dan angka dan lain sebagainya itu adalah pengetahuan empirik teman-teman semua. Maka kalau kita tidak mencerap pengetahuan dengan saluran pengetahuan yang lebih tinggi, maka saluran pengetahuan kita itu hanya akan menghantarkan pemahaman kita sebatas pengetahuan empirik. Jadi tidak ada makna yang mendalam, bahkan tidak sampai pada makna sesungguhnya dari pengetahuan itu sendiri begitu ya. Nah, maka pengetahuan empirik ini, pengetahuan indera ini ternyata dimiliki juga oleh yang namanya hewan atau makhluk yang diciptakan Allah lainnya. Hewan ini memiliki indera yang juga nanti dari inderanya itu akan mencerap pengetahuan sehingga dia bisa bertahan hidup begitu ya, dengan makan, menghindari musuh dan lain sebagainya. Maka teman-teman, ketika manusia pun hanya menggunakan alat inderanya begitu ya, itu bisa jadi manusia sama aja kayak hewan begitu ya, nggak beda jauh. Atau bahkan ketika manusia itu pada akhirnya memiliki penyakit di dalam batinnya, itu bahkan bisa jadi lebih hina daripada hewan. Bukankah seseorang yang memiliki pengetahuan yang banyak bisa mengakal-akali bahasanya gitu ya, bisa membuat sebuah karya-karya yang nanti bakal menjadikan kejahatan di muka bumi ini. Maka manusia yang ketika, mohon maaf, akal ini tuh akal manusia sudah terkotori begitu ya, karena akal manusia ini tidak dipahami dengan sempurna dan terabaikan begitu saja, maka akal ini nanti akan terkotori oleh oleh sifatnya itu nanti pengetahuan-pengetahuan yang akan mengkotori manusia begitu ya, dengan dengan kecenderungan hawa nafsunya begitu. Nah, nanti kita akan kaitkan juga teman-teman semua bahwasanya ketika kita memahami bahwa dalam jasad kita ini ada hawa nafsu. Hawa nafsu kita ini pun nanti yang akan mudah memelencengkan pengetahuan tersebut teman-teman semua, kalau kita tidak terhubung dengan saluran-saluran pengetahuan yang lebih tinggi, yaitu akal dan juga kolbu yang bersumber dari roh manusia. Bahkan belum cukup ketika kita juga mempelajari akal atau kolbu tanpa mempelajari wahyu. Nantinya ketika kita tidak mempelajari ketiga hal tersebut, hanya mempelajari begitu saja begitu ya, tidak mempelajari dengan maksimal, nanti akan mudah hawa nafsu kita ini begitu ya, yang melekat pada jasad kita ini, untuk memelencengkan pengetahuan itu, sehingga bukan sampai ya kita pada kebenaran, tapi nanti nyampainya akan tersesat menjadi pembenaran yang sudah sampaikan di video sebelumnya. Itu dari hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini melekat pada jasad manusia, berada pada pandangan kita, pendengaran kita, bahkan melekat pada
jiwa yang melekat pada jasad kita. Nah inilah begitu sangat kita penting untuk menyelami saluran pengetahuan kita ini, bahkan sampai ke hakikat manusia yang kita sudah sampaikan di video sebelumnya, agar tadi kita mengenal bagaimana cara kita mencapai ilmu yang sejati, yang sempurna, dan apa saja tantangan-tantangannya begitu ya. Ternyata tantangannya ada hawa nafsu namanya. Sehingga kalau manusia tidak mengenal hawa nafsu itu apa, mengelola hawa nafsu itu bagaimana, maka nanti ujungnya mencari pengetahuan itu akan tersesat. Nauzubillah min dzalik. Tadi ketika manusia hanya sebatas membaca begitu ya, masuk ke otak, ternyata di jasad kita ini ada hawa nafsu. Bisa jadi pengetahuan yang yang tercerap itu digunakan hal-hal yang buruk. Karena apa? Karena ternyata manusia tidak menggunakan potensi luhurnya karena tidak tahu karena tidak ngaji. Ngaji dari mana? Dari Quran. Nah ini pentingnya teman-teman semua. Maka itu tadi pengetahuan yang didapatkan oleh indra, sifatnya masih empiris, masih materialistik, dan tentu teman-teman ini langsung terhubung dengan sistemasi otak begitu ya. Sistemasi otak ini dengan alamiahnya mampu terus mensistemasi data-data ini. Bahkan kalau kita tidak belajar agama, nanti bahkan mohon maaf, akal kita yang sifatnya bersumber dari ruh ini bisa terkotori oleh apa? Oleh kondisi ketidakpahaman kita akan bagaimana kita mencapai ilmu. Sehingga sebenarnya nanti orang yang belajar itu bisa saja menggunakan pikirannya begitu ya. Itu tapi bisa saja melenceng tadi. Maka kita perlu mempelajari saluran pengetahuan yang lebih tinggi, yaitu sekarang kita masuk kepada akal manusia. Maka teman-teman semua, akal manusia ini ternyata kita sudah sampaikan bahwa bersumber dari roh manusia dan merupakan instrumen dari roh manusia. Maka akal murni ini nggak bisa lepas dari Allah, bahkan karena memang dari Allah, dan nggak bisa lepas juga dari wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Maka akal ini nanti bagaimana tentu bisa mendapatkan ilmu, ternyata tadi atau bahkan kemarin yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, ruh manusia ini yang memiliki instrumen akal ini terhubung dengan daya-daya pada jiwa manusia yang melekat pada otak ini atau indera keenam ini, teruntuk daya yang terakhir, yaitu adalah daya mutakhayilan. Daya mutakhayilan ini adalah daya yang diizinkan Allah ini mampu untuk menyatu padukan data-data yang ada pada otak manusia yang terdapat dari daya-daya sebelumnya. Kan kalau daya-daya pada otak ini sebelumnya zakiroh, memori, ada pun juga daya waham, pemaknaan, daya khayal, daya indera kolektif atau al-his al-mustarak. Nah, daya mutakhayilan ini digunakan oleh akal untuk mengabstraksi namanya ya. Abstraksi ini mengcombine seluruh data-data yang ada untuk tujuan tertentu. Nah, maka yang punya tujuan ini hanya akal dan kolbu manusia atau merujuk pada ruh manusia. Maka kalau kita nggak punya tujuan dalam belajar, sudah dipastikan kita kurang mengasah ruh kita, entah dengan belajar ilmu agama atau dengan ibadah, begitu ya. Tapi kalau sudah mengasah dengan ibadah, dengan belajar agama, maka yakin belajar itu dari setiap semester nanti atau bahkan nanti di luar dari kuliah itu pasti punya tujuan. Nah, tujuan itu hanya dimiliki oleh ruh manusia yang mempergunakan daya-daya pada otak ini pada tujuan tertentu. Kalau tujuannya untuk berpikir, teman-teman semua, maka nanti itu disebut mufakiroh, nama daya di otaknya, mufakiroh. Tapi kalau tujuannya untuk seni ya, instrumen, kan kalau instrumen juga itu pakai akal ya teman-teman semua, gerakan akal dari ruh itu ada, ternyata disebut tetap ini dinamakan istilahnya mutakhayilan. Ini teman-teman yang hanya sekedar menyimak sudah berkemungkinan besar akan kurang paham, tapi yang menyimaknya sungguh-sungguh ini akan mampu
membedakan, mampu memahami teman-teman semua. Maka pastikan sungguh-sungguh teman-teman semua dalam menyimak setiap video dari apa yang saya sampaikan. Nah, tadi disampaikan akal itu dari ruh ini membutuhkan alat. Nah, ini dia. Jadi daya indera keenam di otak kita ini adalah alat bagi akal, yaitu adalah ruh manusia untuk apa merancang keilmuan yang sifatnya nanti arahnya ke seni, yaitu mutakhailan, ataupun juga nanti yang sifatnya keberpikir atau mufakirah. Maka ternyata akal ini, bolehlah kita sampaikan, ternyata akal pikiran itu adalah tingkatan daripada akal. Apa? Akal pikiran itu adalah tingkatan daripada akal. Di mana akal murni itu adalah ruh manusia yang merupakan dasar potensi daripada akal manusia. Sehingga akal manusia ini memiliki tingkatannya ada berapa? Tingkatan akal itu dimiliki manusia, itu dimulai dari akal yang murni, teman-teman semua ya. Akal murni ini ya tadi disebutkan akal yang pada akhirnya masih berupa potensi, teman-teman semua ya. Potensi dari ruh manusia gitu ya. Dimana ruh manusia ini sifatnya adalah spiritual, teman-teman semua. Maka di sini tingkatan yang pertama daripada akal ini dalam filsafat disebut dengan al-ilm. Mohon maaf, di sini disebut dengan al-akal al-hayulani. Sekali lagi saya sampaikan bahwa akal ini dalam hubungannya dengan pencerapan ilmu atau pencapaian ilmu, itu kita harus memahami tingkatan-tingkatan akal. Karena nanti hubungannya juga tadi dengan daya pada otak, yaitu indera keenam, itu bisa kita pahami dari tingkatan-tingkatan akal ini. Kalau nggak kita pahami, nanti kita kebingungan, Pak maksudnya itu apa sih gitu ya, antara hubungan tadi dengan mutakhayilan, mufakiroh. Nah ini kita akan lebih paham ketika kita memahami tingkatan-tingkatan akal. Nah, tingkatan yang pertama ini adalah dinamakan dalam filsafat ilmu al-akal al-hayulani, atau tingkatan akal yang pertama. Jadi sifatnya masih potensial. Dan tentu potensialnya ini sifatnya juga melekat erat dengan spiritualitas manusia, gitu ya. Nah, ini tingkatan pertama yang dimiliki hanya oleh anak-anak. Biasanya kan anak-anak masih terbebas dari maksiat gitu ya, dosa-dosa gitu ya, sehingga anak-anak masih memiliki akal yang murni, akal yang sifatnya masih potensial gitu ya. Dan bahkan belum mampu kalau anak bayi itu bisa berpikir gitu ya, karena tingkatan akalnya masih akal yang pertama ini. Akal al-hayulani namanya. Nah, yang kedua, ketika seorang anak itu bayi terlahir, udah kayak gitu makin besar, makin bertambah usianya, maka akan bertambah juga dengan seizin Allah yang merupakan sunnatullahnya pun, akalnya pun akan bertingkat menjadi tingkatan akal yang kedua, atau al-akal bi al-malakah. Al-akal bi al-malakah, yaitu adalah akal yang ternyata mencerap pengetahuan dengan begitu saja tanpa harus ada proses berpikir gitu ya. Jadi tiba-tiba kita ini pasti punya pengetahuan dasar yang itu merupakan proses akal bertingkat begitu ya. Contohnya ketika kita memahami sesuatu itu lebih banyak dari yang sedikit. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Itu kan sesuatu yang nggak diajarin, ya nggak sih? Ya kan? Sesuatu yang nggak diajarin, tapi kita tiba-tiba mengetahui itu lebih banyak dari yang sedikit. Ya, 2 itu lebih banyak dari 1. Itu kan sesuatu yang nggak diajarin sama orang tua, atau bahkan kita nggak berpikir, tiba-tiba mengetahui yang banyak itu dari yang lebih banyak yang banyak lebih banyak itu lebih banyak dari yang sedikit begitu ya. Lebih banyak dari yang sedikit itu kita mengetahui tiba-tiba begitu. Nah, ini saya pun jadi menyampaikannya jadi bingung. Karena apa? Karena saya pun juga mengetahui pengetahuan itu secara tiba-tiba juga begitu ya. Atau bahkan sifatnya itu
kita nggak mungkin ini bisa tidur juga bisa sadar gitu ya. Karena itu sesuatu yang kita ketahui dengan begitu saja, ya nggak? Seseorang yang mati itu nggak mungkin hidup, gitu bahasanya. Jadi sesuatu ilmu-ilmu dasar pokok yang ternyata itu adalah ilmu yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala, dan disebutnya juga itu adalah tingkatan akal al-malakah. Itu ya. Jadi tingkatan akal yang pertama adalah akal hayulani, yang tingkatan yang kedua adalah akal bi al-malakah, yaitu pengetahuan yang tiba-tiba datang kepada diri kita tanpa harus ada proses berpikir. Nah, mungkin kita bisa pelajari nanti di lain kesempatan untuk kita bisa perdalam. Dan yang berikutnya adalah tingkatan akal bi al fiil. Nah, ini adalah akal yang disematkan kepada akal pikiran. Jadi kalau al-akal bi al-malakah ini adalah proses yang manusia nggak ada proses berpikirnya, tapi menjadi landasan manusia akhirnya bisa berpikir, gitu ya. Akhirnya bisa berpikir. Nah, ternyata tingkatan akal ketiga lah yang disebut akal pikiran, atau yang disebut filsafatnya itu al-akal bi al-fi'il, gitu ya. Dimana manusia ini sudah bisa ruhnya itu sudah mampu dengan izin Allah ini berpikir, begitu ya, dengan tadi daya mufakiroh dari jiwa manusia yang melekat pada jasad atau indera keenam manusia, yaitu adalah daya-daya yang ada pada otak manusia, yaitu adalah daya mufakir. Maka ini adalah tingkatan yang ketiga, atau al-akal bi al fiil. Jadi berpikir, mengabstraksi, bahkan nanti teman-teman kalau teman-teman belajar dan juga merintis skripsi, maka nanti teman-teman ini akan menggunakan al-akal bi al-fiil, yaitu akal pikiran, begitu ya. Bagaimana teman-teman nanti ketika punya data-data di otak, begitu ya, sudah membaca jurnal, begitu, sudah juga mendapatkan informasi dari narasumber, tersimpan di daya indera keenam manusia, yaitu adalah indera dalaman yang merupakan daya-daya pada otak, tersimpan data-datanya. Akhirnya nanti akal yang sudah masuk kepada tingkatan yang ketiga ini, al-akal bi al-fiil, dengan seizin Allah mampu mensistemasi data-data itu dan akhirnya menjadikan karya yang disebut skripsi. Begitu ya teman-teman semua ya. Nah, ternyata apa hubungannya dengan akal itu yang berada pada ruh? Nah, ini sangat kita perlu perdalam teman-teman semua. Yang perlu kita perdalam adalah ketika kita memahami daya-daya bahwa akal ini bersumber atau instrumen ruh manusia, maka kita akan menggunakan data-data yang ada pada otak kita ini, tentu dengan diiringi ibadah dan juga wahyu, teman-teman semua. Karena ruh ini nggak bisa lepas dari ibadah dan wahyu, dari kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ nanti apa yang kita sistemasi di pikiran kita ini akan terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbimbing bagaimana cara meramu keilmuan itu, sehingga karya yang dihasilkan dari proses yang dilalui akal kita ini akan menghasilkan karya yang bermanfaat. Sesuai tadi doa tadi, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Kalau manfaat teman-teman semua, nanti berkah, kebaikannya terus bertambah untuk dirinya dan untuk orang-orang di sekitarnya. Bukankah kita bisa melihat ada juga yang gak berkah, ada juga orang yang masuk S1 menjalani aktivitas akalnya tapi nggak berkah. Dari mana kita bisa melihat orang yang menulis skripsi hanya untuk tuntutan kampus, akhirnya nggak paham skripsinya itu untuk apa, akhirnya hanya menjadi skripsi yang terdapat pada rak-rak buku di kampus atau di rumahnya, hanya menjadi pajangan, tidak bermanfaat untuk manusia yang lainnya.
Nah, itulah pentingnya teman-teman semua. Tapi kalau kita nanti kaitkan dengan ibadah, dengan terhubung kepada Allah karena akal ini bersumber dari ruh dan ruh ini milik Allah, maka nanti kita kalau sudah memahami, kita mudah-mudahan nggak bisa lepas dari ibadah, mendekatkan diri sama Allah, belajar wahyu. Maka nanti skripsi kita, karya-karya kita yang merupakan aktivitas dari akal kita, itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat, bahkan nanti menjadi solusi-solusi keberkahan di dunia, teman-teman semua. Nah, ini nanti yang akan membedakan sarjana yang yang berkah gitu ya, sarjana yang bukan menjadi setelah lulus itu, wisuda itu membebani keluarganya, membebani masyarakat, malah menjadi sarjana yang kalau mengikuti aturan daripada ini panduan ulama, karena saya mengikuti panduan ulama, dan akan menjadi sarjana yang akan mampu menjadikan solusi untuk keluarganya, bahkan untuk negaranya, bukan malah membebani. Nah, mungkin di sini saya baru bisa mendapatkan, oh ternyata kenapa banyak pengangguran. Ternyata salah satunya itu adalah dari proses pencapaian pengetahuan, atau bahkan proses mencari ilmu itu bisa jadi salah gitu. Tapi kalau yang benar, nanti akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ilmunya akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka itu proses bagaimana akal bisa mencerap ilmu pengetahuan begitu. Nah, ternyata tingkat yang ketiga kan tadi akal pikiran ya teman-teman semua, dan ternyata ketika akal pikiran ini tadi disandingkan dengan wahyu, dengan Al-Qur'an, dengan ibadah kepada Allah, nah nanti akan ada tingkatan akal yang keempat, yaitu adalah al-akal al-mustafad, atau akal yang terhubung dengan akal aktif bahasa filsafatnya. Akal aktif itu apa? Ada yang menyampaikan malaikat, ada yang menyampaikan entitas kosmos yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kecerdasan luar biasa, yang ketika akal kita itu bersih, ibadah kepada Allah, udah kayak gitu akal kita pada kondisi fitrah namanya ya. Fitrah ini adalah sifat dasar asli dari segala sesuatu. Maka ketika akal ini fitrah, maka akalnya itu masih pada kondisi yang bersih, maka nanti akan nyambung kepada akal aktif itu. Akal yang nanti ketika kita terhubung, nanti kita akan mampu dengan izin Allah, manusia itu akan mampu memahami realitas wujud kewujudan di dunia ini dengan benar begitu ya. Atau bahkan nanti akan dibukakan juga kepada akalnya itu sesuatu yang sifatnya gaib, sifatnya itu rahasia begitu ya, yang tidak yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia yang tidak memahami akalnya dengan benar, mengasah akalnya dengan benar begitu ya, memposisikan akalnya dengan benar. Maka nanti mahasiswa ini akan ada jebolannya itu manusia yang bijaksana, tapi ada manusia yang mahasiswa yang mohon maaf kurang bijaksana atau bahkan tidak bijaksana. Dari mana? Dari sini. Dari ketika tingkatan akalnya itu tidak sampai pada kesempurnaan akalnya, atau disebut akal al-mustafad gitu. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari lagi ilmu pengetahuan yang terkait akal ini. Saya akan sedikit di sini membuka gerbangnya saja teman-teman semua. Jadi bagi kita ternyata yang mengenal akal dengan benar, yaitu bersumber dari ruh, dan ruh itu tidak bisa lepas dari ibadah dan juga Allah dan juga ilmu agama begitu. Maka ketika nanti mengiringi pembelajaran menggunakan akal kita ini gitu dengan ibadah, dengan mendekatkan kepada Allah, nanti akan sampai pada tingkatan yang sempurna, tingkatan akal yang sempurna, yaitu adalah akal al-mustafad. Jadi ketika akal al-mustafad ini nanti langsung ada pemahaman yang langsung diizinkan oleh Allah dari keterhubungannya antara akal al-mustafad ini dengan akal aktif. Nanti mudah-mudahan di video yang akan datang kita coba, mudah-mudahan ada izin Allah, kita akan coba perdalam maksudnya akal aktif itu seperti apa, dan akal mustafad ini seperti apa gitu ya. Tapi pada dasarnya mudah-mudahan teman-teman di video ini bisa memahami bahwa hakikat akal itu adalah bertumpu pada ruh, sehingga ruh itu tidak bisa
lepas dari ibadah dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti proses pemikiran kita yang tadi merupakan tingkatan akal yang ketiga itu akan sempurna ketika kita mengiringi dengan ibadah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti akan ada hasilnya adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat insya Allah. Gitu ya. Maka ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang gak bermanfaat, gitu ya. Maka yang ilmu yang gak bermanfaat ini adalah hasil daripada manusia gak kenal akalnya, gak kenal bagaimana memproses pengetahuan dari akal yang tidak diketahui. Karena siapa yang tidak mengetahui akalnya dari hakikat dirinya itu, maka nanti akan akan timbul kekacauan dari mana? Dari musuh-musuh, bukan musuh, lebih ke ujian-ujian yang Allah karuniakan dari jasadnya itu, yaitu adalah hawa nafsunya. Dari indranya, dari panca indranya, dari daya-daya pada otaknya, itu nanti cenderung kalau nggak kenal bahwa akal ini harus beriring dengan ibadah dan juga dengan kedekatan sama Allah, nanti maka ujung-ujungnya pengetahuan itu akan di drive ya. Drive itu dikemudikan oleh hawa nafsunya, oleh dorongan hawa nafsu dalam jasadnya, sehingga nanti pengetahuannya itu sifatnya gak karuan, bahkan menjadi sia-sia. Nauzubillah min zalik. Bahkan kalau kita kaitkan dari mana ini bisa lebih kuat terjadi pada mahasiswa saat ini begitu ya, yang ketika belajar nggak paham begitu untuk apa belajar, bahkan tujuan belajar nggak tahu mau ngapain, bahkan ngerjain skripsi aja nggak tahu. Itu karena apa? Karena tadi hawa nafsunya yang mendorong dia untuk belajar, bukan dari kekuatan ruhnya. Yang ada nanti tujuannya pun ketika nggak disandingin sama ruh yang lebih luhur, itu tujuan belajar hanya untuk cari ijazah, tujuan belajar hanya untuk kebanggaan dirinya, yang mana itu nggak sampai pada hakikat penciptaan manusia, yaitu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ya, itu akal loh teman-teman semua. Ternyata itu saluran pengetahuan akal yang sifatnya nanti akan memudahkan kita untuk mengetahui proses bagaimana kita nanti berinteraksi dengan ilmu pengetahuan yang sifatnya intelektual, namun menjadikan pengetahuan intelektual itu ilmu yang bermanfaat. Itu sudah ya, saluran pengetahuan yang kedua yaitu akal. Nah, saluran pengetahuan yang ketiga adalah kolbu, yaitu adalah hati spiritual manusia. Yaitu hati spiritual manusia itu masih satu tali makna dengan akal, karena bersumber dari ruh manusia. Namun kolbu ini bahasanya itu, kolbu ini adalah pengetahuannya ini sifatnya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa istilah keilmuannya itu adalah ilham. Maka ilham ini merupakan satu metode keilmuan yang sudah sah dan sudah valid, sudah benar, dan memang kebenarannya ada gitu ya, dari para ulama, dari para cendekiawan muslim begitu ya, dimana pengetahuan ini biasanya dimiliki oleh para wali, orang-orang soleh, orang-orang yang menjaga kebersihan kehidupannya begitu ya tadi. Makanya ketika kita pun, teman-teman semua yang sekarang sedang belajar tapi menyandingkan terus dengan ibadah, dengan kedekatan sama Allah, terus menjaga kebersihan diri kita begitu ya, dari kemaksiatan, dari kata-kata kotor, dari perbuatan-perbuatan yang mengotori diri kita begitu ya, mengotori ruh kita bahasanya. Padahal ruh itu nggak bisa terkotori, namun tertutupi dengan hawa nafsu kita. Jadi yang mengotori itu, terkotori dan mengotori itu ya hawa nafsu begitu ya. Tapi ruh ini kan sifatnya suci dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena perbuatan-perbuatan kita, dari pemahaman kita yang minim, akhirnya kita berbuat maksiat, akhirnya tertutupilah kebersihan dari kolbu spiritual kita, dari akal yang bersih, sehingga pemahaman kita itu tentang kebenaran itu tertutupi begitu ya. Maka orang-orang yang mendapatkan ilham, atau tadi akal yang mendapatkan pemahaman dari tadi ya, akal al-mustafad itu adalah orang-orang yang mengiringi pengetahuan itu, pencarian pengetahuan itu dengan tadi agama, dengan ibadah kepada Allah gitu ya. Maka nanti bagi orang-orang yang terpilih, Allah akan memberikan ilham
yaitu adalah ilmu pengetahuan yang langsung datangnya dari Allah kepada hati spiritual manusia, dan ini adalah kebenaran yang hakiki gitu ya. Makanya kalau kita kaitkan dengan nabi-nabi, nabi-nabi mendapatkan wahyu. Ini adalah salah satu medianya adalah kolbu para nabi. Kolbu para wali mendapatkan karomah. Nah, manusia seperti kita ini yang awam ini, yang mudah-mudahan dipilih Allah juga bisa mendapatkan ilmu yang tadi, yang sempurna dengan mengikuti sunnah-sunnah apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minimal kalau kita sebagai mahasiswa tadi, akal kita akal yang bersih, akal yang mampu berpikir jernih, berpikir nanti itu berpikir yang akan sampai pada kebijaksanaan dari tadi, diiringi dengan ibadah, dengan mengingat Allah, dengan menyertakan Allah, dengan ilmu agama yang juga mengaping pemahaman kita, begitu teman-teman semua. Dari itu dia, jadi sudah disampaikan saluran pengetahuan yang kedua akal, saluran pengetahuan yang ketiga adalah kolbu atau intuisi yang hanya didapatkan oleh perjuangan kita juga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut ilmu agama, begitu teman-teman semua. Nah, yang keempat ini adalah saluran pengetahuan yang ternyata ini merupakan saluran pengetahuan yang menjadi sumber. Bahkan tadi ketika seseorang mengkaji sumber ini nanti akan sampai pada pengetahuan yang sempurna, atau bahkan sampai pada hakikat penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah, bahkan sampai mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kitabullah atau wahyu. Wahyu ini dalam Islam menjadi saluran pengetahuan yang sempurna, yang menjadi sumber pengetahuan. Diposisikan keempat karena apa? Karena agar kita mengetahui dulu saluran-saluran pengetahuan kita itu apa, dan ternyata kita pun tidak akan mampu ternyata saluran-saluran pengetahuan kita itu sampai pada kebenaran, sampai pada pengetahuan yang puncak tanpa wahyu. Maka kalau sekarang di akademisi, siapapun mahasiswa-mahasiswi yang masih nggak mau dekat sama Quran, yang masih nggak mau ngaji, berarti mau kemana arahnya, mau kemana tujuannya, mau kemana puncaknya, nggak akan sampai teman-teman semua, kecuali kita kembali pada Allah, kita kembali pada Al-Quran, kita kembali pada ulama, kita kembali pada kebenaran yang mutlak, yaitu adalah Al-Quran Nur Karim ya. Bagi itulah dia teman-teman 4 saluran pengetahuan, dan bagaimana manusia tentu mencerap pengetahuan dari saluran pertama, saluran kedua, saluran ketiga, dan saluran keempat. Boleh kita ringkas gitu ya teman-teman semua dari penjabaran tadi, di mana teman-teman semua ketika manusia ini ingin mendapatkan pengetahuan, manusia ini menggunakan saluran pertamanya, yaitu panca indera, untuk melihat, untuk meraba, mendengar, mencerap pengetahuan, dan disimpan di indera keenamnya, diolah di indera keenamnya, yaitu adalah daya-daya pada otak manusia. Dan di sini daya-daya ini sifatnya alamiah begitu saja, dan ini tidak akan menjadikan karya ya tanpa adanya potensi ruh di dalam diri kita yang aktif juga untuk mengkombinasikan seluruh data-data yang ada pada otak kita, sehingga memiliki tujuan untuk mencari ilmu, bahkan menjadikan ilmu itu berwujud menjadi karya teman-teman semua ya. Jadi titik tolaknya adalah di ruh gitu teman-teman. Maka di sini pengetahuan yang masuk kepada alat indera kita, kepada otak kita ini ada dua. Yang pertama ada pengalaman. Alam ini disampaikan kaitannya dengan ilm. Nama alam ini dikaitkan dalam bahasa Arabnya juga dengan ilm gitu ya. Ain, lam, mim ya, ilm gitu. Jadi satu akar kata gitu ya, dimana alam ini, alam semesta ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah sebarkan, sehingga tanda-tanda ini bisa kita cerap di indera kita, indera luar masuk ke indera dalam, menjadi kalau dalam bahasa istilah Islamnya ini adalah ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tanda-tanda yang tersebar di alam semesta ini. Sehingga ayat-ayat tanda-tanda di alam semesta ini adalah pengetahuan juga
yang menghadirkan nanti pengetahuan intelektual, adanya teknologi dan lain sebagainya. Tapi juga ada pengetahuan yang datangnya dari ayat kauliyah, yaitu adalah wahyu yang kita baca, yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Termasuk pada kesempatan kali ini teman-teman disampaikan ayat-ayat Quran di video-video Fitrah University ini masuk kepada otak teman-teman dari alat indera, begitu ya, dari pendengaran masuk ke otak, dari otak disimpan di memori, begitu, disimpan di daya khayal dan di daya-daya seluruhnya pada otak. Dan tergantung nanti teman-teman semua, tergantung nanti proses kesempurnaan pencerapan ilmu pengetahuan itu dari bagaimana kesehatan ruhnya. Ini maksudnya kesehatan ruh itu dari bagaimana ruh itu aktif untuk mencerap makna. Maka ilmu dalam filsafat ilmu Islam itu disampaikan bahwa ilmu itu adalah gerakan jiwa kreatif menuju makna. Jadi kalau sekarang nih teman-teman semua, ketika teman-teman menyimak kata-kata saya ini, itu hanya nanti kalau ruhnya nggak bergerak menuju makna, gitu ya. Teman-teman itu hanya menyimpan data di otak. Udah kayak gitu bingung, nantinya tuh nggak dapat makna apa-apa. Tapi kalau ruhnya itu hidup, ruhnya itu bercahaya, ruhnya itu aktif, nanti ruh itu akan sampai kepada makna. Maka nanti bijaksana, mahasiswa yang selesai nanti di akhirnya di wisuda itu punya karyanya itu bermanfaat, ilmunya bermanfaat. Itu salah satu landasannya itu adalah ketika ruhnya itu bergerak menuju makna. Maka tadi bagaimana ruh menuju makna itu nggak bisa lepas dari bimbingan wahyu dan juga pertolongan Allah. Maka kalau boleh bisa dikatakan ilmu itu dari Allah. Allah itu memberikan makna kepada jiwa dari jiwa yang aktif, ruh yang aktif, begitu ya. Kalau kita nggak dekat sama Allah, kalau kita nggak beribadah sama Allah, kemungkinan nanti akan ada hijab, ruhnya akan sulit untuk mendapat makna, gitu ya. Termasuk pada kesempatan video kali ini, bagi yang udah sering mohon maaf ya, sholat lain sebagainya, nanti mudah-mudahan emang akan lebih cenderung, lebih mudah mendapatkan pemahaman yang disampaikan ini. Tapi bagi yang belum, masih yang pusing, bingung, nah maka ada step berikutnya, latihan untuk dekat dengan Allah. Sholatnya diutamakan, begitu. Maka saya di sini di mata kuliah filsafat ilmu dan di PKN, bahkan di mata kuliah lainnya, ini akan bersanding dengan latihan-latihan kita untuk mendekatkan diri sama Allah, begitu ya. Jadi dari tadi kita ulang kembali, dari apa yang masuk kepada indera kita, masuk kepada otak kita, itu adalah pesan-pesan atau data-data yang sifatnya itu dari data-data kauniyah, data-data ayat kauniyah, yaitu adalah alam semesta ini dengan beragam tanda-tandanya masuk kepada otak kita, yaitu tanda-tanda alam, tanda-tanda apapun yang akhirnya bisa menjadi bahan pengetahuan. Nah, ininya bahan pengetahuan masuk ke otak kita, ataupun juga dari bacaan-bacaan kita, termasuk wahyu. Wahyu kan kita baca ya. Wahyu ini masuk nanti kepada otak kita. Maka nanti wahyu itu pun akan memiliki dampak kepada hidup kita ketika nanti ruh kita ini hidup, tadi disampaikan. Nanti saluran-saluran pengetahuan kita ini akan aktif tersambung dengan alat indera yang sifatnya jasad itu ketika ruh itu sudah hidup, sudah aktif. Maka kuncinya itu adalah ilmu agama dan pengamalan ilmu agama. Tanpa itu teman-teman semua, saluran pengetahuan akan berantakan, akan tersumbat, dan seseorang itu tidak akan sampai pada kesempurnaan pemahaman. Karena apa? Karena ruhnya saja itu daya gerak untuk mendapatkan makna dari pengetahuan itu akan sulit teman-teman semua. Kenapa? Karena ruh itu berkait dengan Allah dan pertolongan Allah. Maka di sini terakhir di video ini di 58 menit, kesimpulan pertamanya tentu bagaimana seseorang bisa mencapai pengetahuan yang sempurna itu dari pertama adalah belajar ilmu agama dan juga melatih mengamalkan ilmu agama. Karena kalau enggak, nanti tadi disampaikan akan berantakan. Bahkan kalau teman-teman nanti belajar, atau kita, atau saya pun belajar, teman-teman semua, nanti hanya pengumpulan data-data di otak yang tidak memiliki makna
atau bahkan tujuan. Mengerjakan skripsi hanya apa? Hanya tuntutan, bahkan ketika sudah itu hanya menjadi simpanan apa karya-karya di rak-rak yang bisa saja usang dan bahkan menjadi sia-sia begitu, tidak dalam artian itu tidak bermanfaat kepada masyarakat begitu, karena kita berharap kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi solusi untuk masyarakat, dan kelak ilmu inilah, ilmu yang kita harapkan inilah nanti ketika sudah mati itu menjadi amal jariah, yaitu adalah 3 hal yang akan dibawa mati, apa, ilmu bermanfaat, amal jariah, dan doa anak soleh soleha, tapi porosnya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi itu dia teman-teman semua, video kali ini ditutup salah satunya dengan apa? Dengan saya sangat benar-benar menyarankan untuk semangat belajar ilmu agama dan mengaplikasikan ilmu agama. Dan teruntuk teman-teman semua, ketika ternyata kita kaitkan dengan kesempurnaan ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan yang ketika seluruh saluran pengetahuannya itu paripurna, tergunakan dari mulai alat indera, akal, kolbu, dan juga wahyu, maka nanti akan sampai pengetahuan yang puncak yang kaitannya dengan tadi mengenal Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hikmah. Nah, ini dia ya, hikmah. Hikmah itu apa? Dari salah seorang ulama menyampaikan di sini bahwa hikmah itu adalah apa? Pengetahuan, kepahaman, pengetahuan atau kefahaman. Jadi pengetahuan yang paham begitu ya tentang apa? Tentang letak sesuatu dengan benar. Nah, hikmah ini adalah pengenalan, pemahaman seseorang akan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini di posisi pengetahuan dengan letak-letak yang benar. Di sini memang perlu pencernaan yang benar teman-teman agar kita bisa sama-sama dapat ya dapat saripati ya teman-teman ya. Di sini saya sampaikan kembali bahwa hikmah yang disampaikan oleh para ulama itu, di sini saya mendapatkannya dari Syed Nakib Alatas, bahwa hikmah adalah ilmu tentang kedudukan yang betul bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi ketika seseorang sudah mendapatkan hikmah, maka seseorang itu akan dipahamkan oleh Allah tentang kedudukan sesuatu pada tempatnya. Jadi pengetahuan tentang segala sesuatu pada tempatnya itu dia pahami di dalam dirinya gitu. Dan ternyata itu akan menghantarkan hikmah itu pada keadilan. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan hikmah itu adalah pemahaman, pengenalan segala sesuatu terkait tempatnya masing-masing. Di tempat yang benar itu adalah pemahamannya, adalah hikmah. Dan ternyata realisasinya itulah adil, yaitu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka ketika seseorang sudah sampai puncak kesempurnaan pengetahuannya yang dilalui dari keempat saluran pengetahuan itu, maka nanti akan hadirlah manusia-manusia yang adil dan beradab. Maka ternyata salah satu konsep pendidikan Islam itu adalah adab, teman-teman semua. Nanti kita akan sama bahas bareng-bareng